Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kali ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan di majelis sinyal Islam Indonesia yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-50, Al-Hadis Al-Khamsun, hadis yang ke-50. An Uqbah bin Amir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin yuqalu lahu dzul bizadain innahu awwah wa dzalika anhu katsiru dzikri lillahi azza wa jalla fil Qur'an wa kana yarfa'u sautahu bid du'a rawi Ahmad wa Tabrani wa isnaduhu hasan kama fi Majma'iz Zawaidil Hafidz Ibnu Al-Haisami. Papi hadha hadis waladhi qabla iqraru Rasulullah sallam lahuma birab aswatihima bidzikri wa du'a. Hadis yang ke-50 ini akan membahas tentang yarfa'us saut inda du'a, mengeraskan suara ketika berdoa. Berarti ada pertentangan dengan hadis, ada di hadis yang lain ya. Dalam hadis Muslim ada seseorang yang sedang berdoa dengan suara yang keras. Maka ditegur Rasulullah, jangan kamu mengeraskan suara ketika berdoa, karena kamu berdoa bukan kepada zat yang maha tuli, bukan kepada zat yang tuli, tapi kamu berdoa kepada zat yang maha mendengar. Nah, hadis ini dari Uqbah bin Amir bahwasannya Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki yang namanya Dzul Bizadain, innahu awwah wa dzalika annahu kasiru dzikrillah. Dia itu orang yang paling banyak berzikir kepada Allah, ahli zikir, ahli wirid, nah gitu kan, ahli zikir dia. Fil Quran, baik zikir dengan Quran ataupun dengan zikir-zikir yang lain. Wa kana yarfa'u sautahu bid du'a, dan dia suka mengeraskan suara di dalam berdoa. Jadi ketika berdoa dengan suara yang lantang. Nah, Ahmad wa Tabrani, maka papi hadzal hadis, di dalam hadis ini, walladzi qablahu, dan hadis yang sebelumnya, ini adalah ikrar Rasul, penetapan Rasul SAW untuk orang yang berdoa dan berzikir dengan mengeraskan suara. Jadi begini, ini kembali kepada asal. Berdoa dan berzikir dengan mengeraskan suara, kalau mengganggu orang lain, mengganggu ketenangan, mengganggu kekhusyuan, mengganggu kenyamanan orang lain, tidak boleh. Contoh, ada orang yang sedang istirahat di masjid, sedang tidur-tiduran di masjid, dan kita baca Quran tarik, atau kita zikir tarik, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, tarik dengan keras suaranya. Atau kita baca Quran dengan suara yang keras, bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqi'ah, keras, sampai si orang yang sedang tiduran istirahat merasa terganggu dengan kerasnya suara. Maka ini tidak boleh. Atau ada orang yang sedang sholat, dia terganggu konsentrasi sholat dengan kerasnya suara, itu pun tidak boleh. Atau sama-sama zikir,
yang ini zikirnya keras, yang ini zikirnya suaranya tidak keras. Maka si orang yang zikir suaranya tidak keras terganggu dengan suara orang lain, konsentrasi zikirnya. Maka ini pun tidak boleh. Baik. Nah, merasa terganggu. Si yang zikir suaranya tidak keras merasa terganggu dengan si yang zikir suaranya keras. Ini pun tidak boleh. Berarti bolehnya zikir, bolehnya berdoa dengan suara keras adalah ketika tidak ada orang yang merasa terganggu. Itu boleh. Bahkan dengan suara keras itu semakin menambah kehusyuan dia ketika berdoa. Dengan suara keras semakin menambah kehusyuan dia ketika berzikir. Ini tidak jadi masalah. Nah, ini hadis seperti ini. Oh, jadi jelas. Hadis larangan tidak boleh berdoa terhadap orang yang tidak boleh berdoa dalam suara keras. Hadis larangan tidak boleh zikir dengan suara keras itu adalah mengganggu orang lain. Kalau tidak mengganggu, meskipun di sana elatnya karena kamu berdoa bukan kepada zat yang tuli. Meskipun seperti itu, tapi kemungkinan besar itu ada orang yang merasa terganggu. Maka nggak boleh. Takut mengganggu orang lain. Tapi kalau dia sendiri dengan suara keras tidak jadi masalah. Dan ini ikrarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadis al-hadi wal khamsun, hadis yang ke-51, iqraru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwafdi Abdul Qais bitakbili imma yaddaihi wa imma yadaihi wa rijlaihi. Awradahu ma'al hafidh an-nur al-Haythami fil mazma fi tarjamati ash-shajj Abdul Qais bisanadin hasanain wa qad awrada al-Bukhari fil adab al-mufarrad takbilul ashajj li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa mazmu hadza la yanzilu ala an darajatis sahih li ghairi bil i'tidad bal akhraja Abu Dawud an Ibnu Umar fi qissatin wa fiha faqabala yadah wa fi Tirmidzi wa ghairi fi qissati ukhra faqabala yadah wa rijlah wa qala nashhadu annaka nabi wa asaniduha sahihatun kama fi riyadhus shalihin wa qad aqara salam dzalika wa lam ya'tabir minna munafiyan lil Islam kas sujud. Ini hadis tentang takbirul yad, mencium tangan. Boleh apa tidak mencium tangan? Mencium tangan seorang murid kepada guru, mencium tangan seorang anak kepada orang tua, boleh apa tidak? Nih. Dari Aqabah bin Amir bahwa termasuk ikrar Rasulullah SAW untuk wafdu Abdul Qais yang mencium kedua tangan Rasul atau kedua tangan dan kedua kaki Rasulullah SAW. Maka di dalam terjemah Ashaj bin Abdul Qais dengan dua sanad yang bagus yang telah didatangkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab yang Al-Mufarrad yang menyendirikan takbir Ashaj li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashaj pernah mencium Rasulullah SAW. Wafdu Abdul Qais pernah mencium kedua tangan, bahkan sampai dengan kedua kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Tirmidzi, dalam kisah yang lain, dari yang itu adalah derajatnya sahih, ya, Ibnu Umar dalam satu kisah faqabbalnahu yaddahu. Ibnu Umar mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain Ibnu Umar mencium tangan dan kaki Rasulullah sallam. Wa qala nashhadu annaka nabi. Jadi jelas mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa hormat, rasa takzim
dan kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW itu perkara yang dibolehkan. Tujuannya apa? Takzim, memuliakan, dan bentuk cinta kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka dari fadil kepada yang dari mafdul kepada yang fadil, Rasulullah al-fadil derajatnya. Sahabat ini mafdul dibanding Rasulullah, bukan dibandingkan kita. Hati-hati. Sahabat Rasul fadil, sahabat mafdul. Mafdul mencium tangan al-fadil, orang yang punya keutamaan, diperbolehkan. Demikian pula guru syekh itu adalah al-fadil, murid mafdul. Maka mafdul seorang murid diperbolehkan mencium tangan gurunya sebagai bentuk apa? Rasa hormat, takzim, bentuk cinta kepada gurunya, boleh. Orang tua, bapak kita, ibu kita al-fadil. Anak mafdul, berarti diperbolehkan anak mencium tangan orang tuanya. Mafdul alal fadil, boleh. Menantu sama mertua ya sama. Mertua itu orang tua, jangan dipisahkan. Itu mah bukan orang tua saya, orang tua istri saya, nggak boleh. Maka orang tua itu ada 3. Siapa dia? Man huwa abuk, siapa bapak kamu? Man allamaka fiddin, orang yang mengajarkan ilmu agama kepadamu. Fahuwa abuk, itu orang tuamu, yang harus kamu hormati, kamu muliakan, dan yang harus kamu cintai. Fahuwa abuk, orang tua. Man allamaka fiddin, orang yang mengajarkan ilmu agama. Siapa lagi orang tua? Man waladaka, orang yang melahirkanmu, itu adalah orang tuamu. Fahuwa abuk wa ummuk, itu adalah bapak dan ibumu asli, yang harus kamu muliakan. Siapa lagi? Man nakahaka, orang yang menikahkanmu. Siapa menikahkanmu? Berarti mertua kita. Itu adalah orang tua yang harus kita muliakan, yang harus kita agungkan, yang harus kita hormati. Maka jangan dibeda-beda. Kalau itu orang tua istri saya, orang tua istri, orang tua kita. Orang tua suami, orang tua istri, begitu. Jadi kalau sudah nikah, orang tuanya punya 4. Nah, kalau belum nikah baru punya 2. Maka nikah menjadi kaya karena orang tuanya punya 4. Gitu. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Baik. Jadi jelas mencium tangan bukan perkara yang bid'ah, tetapi perkara yang dibolehkan karena sahabat mencontohkannya. Asal tujuannya takzim, takrim, memuliakan, dan bentuk rasa cinta. Apakah hanya berlaku untuk sahabat? Tidak. Kita kiaskan Rasul al-Fadil, sahabat mafdul dibanding Rasul, maka mafdul mencium tangan al-Fadil. Guru Fadil, murid mafdul, mafdul mencium tangan Fadil. Orang tua Fadil, anak mafdul, anak mencium tangan orang tua. Cuman yang nggak boleh antara gurunya Fadil, muridnya mafdul, beda jenis, itu mah nggak boleh. Gurunya laki-laki, muridnya perempuan, jangan mencium tangan. Hati-hati para asatid, kalau kita punya anak didik di kampung-kampung kita, ya, usia SD, usia SMP, jangan pernah mencium tangan anak didik. Anak didik kita jangan pernah mencium tangan kita karena dia bukan muhrimnya. Apalagi kalau mereka sudah haid. Bagaimana kalau belum haid? Bagusnya jangan. Kecuali kita punya anak didiknya anak PAUD yang usia 4 tahun, 5 tahun, itu boleh. Kalaupun anak didik kita mau mencium tangan kita, bagusnya jangan tangan kita. Tangan istri kita, minjem tangan. Biarkan pegang tangan istri kita. Yang diciumnya adalah tangan istri kita, bukan kalau beda jenis. Pun sebaliknya, gurunya ustazah, muridnya laki-laki, jangan mereka cium tangan kepada beda jenis, harus dijaga. Kayak itu bentuk pendidikan. Ada yang lain pendidikan, bukan cuma cium tangan, rasa hormat. Apa? Cukup dengan membungkukkan wahfid janahik, cukup dengan membungkukkan
kepala dan pundak kita. Nah, cukup dengan begitu. Al-hadis as-sani wal khamsun, hadis yang ke-52. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah SAW li rajulin, kaifa asbahta ya fulan? Qala ahmadullah ilaik ya Rasulullah. Faqala ar-rasul, dzalikal ladzi aradtu minka. Ratabrani wa isnad hasan kama fi mazmid zawaid. Hadis yang ke-52 dari Abdullah bin Umar. Ini Abdullah bin Umar, masyaallah. Qala Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki. Kata Rasul kepada seorang laki, kaifa asbahta ya fulan? Bagaimana kabarmu wahai fulan? Gitu. Bagaimana kabarmu wahai fulan? Qala kata si fulan, kata sang sahabat yang ditanya Rasul, ahmadullah ilaik. Aku memuji Allah ilaika kepadamu ya Rasulullah. Aku memuji kepada Allah ilaika kepadamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Pak Rasul, dzalikal ladzi aradtu minka. Itu yang aku harapkan darimu. Masya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadi ini hadis tentang muasyarah. Tentang muasyarah. Apa muasyarah? Berinteraksi sosial kita. Pentingnya kita saling sapa sama teman. Baik itu teman kita yang seagama ataupun teman kita yang beda agama, harus saling sapa. Jangan, wah ini beda agama jangan disapa. Jangan. Itu pun sama, ciptaan Allah, umat Allah sama. Saling sapa. Maka ada hak sebangsa, seagama, ada hak sebangsa, seagama, ada hak sebangsa beda agama. Ini secara umum. Hak sebangsa dan seagama jelas karena sama-sama identitas. Sama sebangsa beda agama, identitasnya sebangsa tapi agamanya keyakinan beda. Ada hak. Nah, saling sapa ini tidak sebangsa seagama saling sapa. Sebangsa beda agama pun saling sapa. Beda bangsa seagama saling sapa. Beda bangsa beda agama pun saling sapa. Masya Allah, indahnya. Oleh karena itu maka saling sapa, apalagi kalau kita ada hak tetangga. Jangan sama tetangga terus tidak saling sapa. Saling sapa. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya, nah gitu. Alhamdulillah saya baik, nah gitu. Ahmadullah ilaika ya Rasulullah, gitu. Harus saling sapa. Apalagi kalau kita teman jamaah sholat di masjid. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah gitu. Masya Allah. Tuh ya. Nah ini. Jadi ini hadis menerangkan tentang kita begitu hebatnya. Rasul menyapa duluan, bukan Rasul disapa. Kan kita mah jangan, wah saya atasan dong. Atasan mah harus disapa oleh anak buah. Jangan. Bagusnya atasan menyapa anak buah. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya rekan-rekan? Alhamdulillah baik. Gitu, Masya Allah. Kalau dalam komunitas, gimana kabarnya Om? Baik, ada kan yang kuliah Om. Jadi jelas bahwa kita di sini ya harus saling sapa. Saling sapa bisa dengan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Nah, ada dua hal. Yang pertama absus salam, menyebarkan salam. Yang kedua sapa. Maka sesama umat, sebangsa seagama saling sapa dengan kebaikan. Sebangsa beda agama saling sapa dengan kebaikan. Beda bangsa seagama saling sapa dengan kebaikan. Beda bangsa beda agama saling sapa dengan kebaikan. Insya Allah akan terwujud rahmat, akan terwujud ikatan yang kuat. Sama-sama umat Allah, sama-sama manusia. Masya Allah. Masalah akidah urusan nanti, pilihan mereka. Al-hadis as-salis wal khamsun, hadis yang ke-53. Su'alus sahabat li Rasulillah bihaqqil Islam wa bihaqqis suhbah fi hadis syafa'at wa iqrarihi lahum unzuruhu bilafdihi wa tulihi fi mazma'iz zawaid wa hadha yunaqisu ma yaz'amunahu min anna su'al iqsamun wa huwa mamnu'un li hadisin nahi anil halfi bi ghairillah. Fa iqraru rasul lahum wa adam inkar alaihim
yaruddu 'alal mutanati'ina alladzina yakfiruna an-nas bitawassul alladzi huwa tahabbub wastiqtab ja'at bi as-sunnah fi hadisil a'ma as-sahih bahwa masyru'un wa laysa min babil aqsam fi syai'in wa la zala at-tawassul bi rasul was salihin da'bu ahli sunnah kama yaqulu Hafidz Ibnu Jauz wa qad sahha 'anil Imam Ahmad wa asbatu fi manasiki wa dawwanahu ulamul Hanabilah fi kutubihim wa ala ra'si al-Imam Ibnu Qudamah fil Mughni wa huwa kama yaqulu anhu al-Hafidz Ibnu Taimiyah ma dakhala Syam ba'dal Auza'i afqa min Ibnu Qudamah wa rasul hayyun fi qabri qat'an bil ahadits al-mutakatsir wa li ummati wa astaghfir lahum. Allahu akbar. Ini hadis luar biasa. Perlu pembahasan yang panjang dan insyaallah kita akan bahas nanti. Sekarang saya akan memberikan penjelasan sedikit dulu. Dari hadis ini adalah tentang hadis syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syafaatnya bisa diminta oleh kita selagi kita hidup. Rasul wafat. Gini, Rasul masih hidup, para sahabat meminta syafaat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh? Rasul pun telah wafat, umatnya masih bisa meminta syafaat kepada Rasulullah lewat Rasulullah SAW. Minta kepada Allah lewat Rasulullah SAW. Awas, hati-hati, bukan minta kepada Rasul, mintanya kepada Allah tapi lewat Rasul. Makanya namanya tawasul. Tawasul itu perantara. Mintanya ke siapa? Ke Allah. Cuma lewat siapa? Lewat Rasulullah SAW. Itu syafaat. Meskipun Rasul sudah wafat, Rasul masih bisa dijadikan perantara untuk wusulnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulullah. Ada syafaat nanti di alam di alam, ada syafaat nanti di alam mahsyar. Syafaat nanti di alam mahsyar jelas dalam hadis sahihnya. Ketika umat mencari perlindungan, berangkatlah ke Nabi Adam ditolak, berangkat ke Nabi Musa ditolak, berangkat kepada ulul azmi ditolak, yang terakhir berangkat kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasul bersujud, berdoa kepada Allah, kata Allah, irfa ra'saka, angkat kepalamu wahai Muhammad, ispa mantuspa, berikanlah pertolongan kepada siapa hendak engkau memberikan pertolongan. Maka Rasul memanggil ummati, umatku. Umat Rasul akan berbondong-bondong menuju Rasulullah SAW. Pitah taliwa'i Sayyidina Rasulullah SAW, di bawah panji benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbondong-bondong di sana. Itu syafaatul uzma disebutnya. Ya, maka Rasul masih ada, Rasul masih ada, bisa diminta syafaatnya. Rasul telah wafat, bisa diminta syafaatnya. Rasul nanti di alam kiamah, di alam barzakh pun, di alam mahsyar nanti kita akan minta syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu hanya pengembang saja dulu. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan terangkan. Karena agak panjang pembahasannya, termasuk ini masalah akidah, keyakinan. Harus hati-hati, jangan sampai salah ini. Waktunya pun terbatas, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Insya Allah kita akan membahas hadis yang ke-53 secara gamblang di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan jadi pencerahan untuk kita. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.